Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Nabiansyah dengan NIM 23051204270, kelas TIH 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Yang pertama, pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang menghubungkan antar perangkat komputer sehingga memungkinkan mereka untuk saling bertukar informasi dan sumber daya. Perangkat yang terhubung bisa berupa PC, laptop, tablet, smartphone, dan masih banyak lagi. Perangkat-perangkat ini terhubung menggunakan media transmisi seperti kabel atau sinyal nirkabel. Kemudian yang selanjutnya kita akan mengetahui tentang jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat adalah jaringan di mana semua data dan pemrosesan dikendalikan oleh satu server utama. Semua perangkat klien terhubung ke server ini dan bergantung padanya untuk akses data dan layanan. Contoh dari jaringan komputer terpusat adalah sistem perbankan tradisional, yaitu banyak bank yang menggunakan sistem terpusat di mana semua transaksi dan data nasabah disimpan di server pusat. Kelebihan dari jaringan terpusat ini adalah semua data dan aplikasi dikelola dari satu lokasi, yaitu memudahkan pemeliharaannya dan melakukan pembaruan. Untuk keamanan, lebih mudah dan mengontrol dan mengamankan data karena semuanya terpusat. Kemudian kekurangannya dari jaringan terpusat adalah jika server pusat mengalami masalah, seluruh jaringan akan terganggu. Kemudian jaringan terdistribusi. Jaringan terdistribusi adalah jaringan di mana pemrosesan dan penyimpanan data didistribusikan di antara beberapa server atau perangkat dalam jaringan. Tidak ada titik kontrol pusat dan tugas dapat didistribusikan di seluruh jaringan. Contoh jaringan komputer terdistribusi adalah internet. Internet adalah contoh terbesar dari jaringan terdistribusi. Data dan layanan web disimpan di berbagai server di seluruh dunia, sehingga tidak ada satu titik kegagalan. Untuk kelebihan dari jaringan terdistribusi adalah lebih mudah untuk menambah kapasitas dengan menambah server baru tanpa mengganggu sistem yang ada. Kemudian, jika satu server gagal, server lain dapat mengambil alih tugasnya, sehingga jaringan tetap berfungsi. Kekurangannya, memerlukan pengelolaan yang lebih kompleks karena data dan aplikasi tersebar di banyak lokasi. Kemudian yang selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan cakupan. Di sini yang pertama adalah PAN atau Personal Area Network. Jaringan komunikasi yang menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lain dalam jarak dekat. Contohnya seperti Bluetooth. Kemudian yang kedua, LAN atau Local Area Network. Suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja, yaitu jaringan yang hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. Contohnya seperti di lab komputer. Kemudian yang ketiga, MAN atau Metropolitan Area Network. Suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, kantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada WAN atau Wide Area Network. Jaringan komputer yang cakupan wilayahnya bisa seluas satu negara, bahkan satu benua. Contohnya seperti internet sendiri. Kemudian berikut ini adalah contoh gambar dari PAN, LAN, MAN, dan WAN. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Di sini terdapat dua, yaitu internet dan intranet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia sehingga memungkinkan penggunanya untuk terhubung dan mengakses
berbagai sumber daya secara luas. Kemudian intranet. Intranet adalah jaringan pribadi yang terbatas hanya kepada organisasi atau perusahaan tertentu. Hanya orang yang memiliki akses tertentu yang dapat masuk ke dalam internet tersebut. Kemudian, pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Di sini ada ad hoc dan infrastruktur. Ad hoc adalah jaringan sementara yang dibentuk tanpa menggunakan infrastruktur tetap sebagai router atau access point. Setiap perangkat dalam jaringan ini berkomunikasi langsung satu sama lain. Kelebihannya adalah mudah dan cepat dibangun, tidak memerlukan perangkat tambahan seperti router. Dan kekurangannya adalah jangkauan yang terbatas dan keamanan yang lebih rendah dibandingkan dengan jaringan infrastruktur. Kemudian yang infrastruktur adalah jaringan yang menggunakan perangkat tetap seperti router, switch, atau access point untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan. Perangkat-perangkat ini berfungsi sebagai pusat komunikasi. Kelebihannya adalah stabil dan dapat menangani banyak perangkat, serta jangkauannya yang lebih luas. Dalam keamanannya pun lebih baik dengan adanya kontrol terpusat. Kekurangannya memerlukan perangkat tambahan seperti router atau switch, dan lebih kompleks dalam pengaturan dan pemeliharaan. Kemudian yang selanjutnya ada topologi jaringan. Di sini ada 6 topologi jaringan, yaitu yang pertama ada bus topologi, yang kedua ada ring, yang ketiga ada star, yang keempat ada extended star, yang kelima ada hierarchical topologi, yang keenam ada mesh topologi. Bus topologi adalah jenis topologi jaringan di mana semua perangkat komputer dihubungkan ke kabel utama yang disebut bus. Data ditransmit dalam arah yang sama dan semua perangkat menerima sinyal tersebut. Kelebihannya adalah sederhana dan murah. Tetapi kekurangannya, jika kabel utama rusak, maka seluruh jaringan akan terganggu. Kemudian yang kedua ada ring topologi. Jenis topologi jaringan di mana semua perangkat komputer dihubungkan dalam bentuk cincin atau lingkaran. Setiap perangkat menerima dan mengirimkan data ke perangkat lainnya dalam urutan tertentu. Kelebihannya adalah setiap perangkat memiliki akses yang sama ke sumber daya jaringan. Dan untuk kelemahannya, jika satu perangkat atau koneksi gagal, maka seluruh jaringan bisa terganggu. Kemudian yang ketiga ada star topologi. Jenis topologi jaringan di mana semua perangkat komputer dihubungkan ke pusat jaringan yang disebut hub. Hub ini bertindak sebagai pusat komunikasi dan memfasilitasi data antara perangkat-perangkat lainnya. Star topologi lebih mudah untuk didebak dan menangani banyak perangkat dengan baik. Tetapi kekurangannya adalah jika hub rusak, maka seluruh jaringan akan terganggu. Kemudian yang selanjutnya ada extended star topologi. Extended star topologi adalah variasi dari star topologi yang memungkinkan beberapa hub tambahan untuk meningkatkan kapasitas jaringan. Dengan demikian, jaringan dapat menangani lebih banyak perangkat dan meningkatkan kecepatan transmisi data. Namun, penambahan hub tambahan juga meningkatkan kompleksitas dan biaya perawatan tersendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah hierarchical topologi. Adalah jenis topologi jaringan yang terdiri dari beberapa lapisan yang berbeda. Setiap lapisan memiliki fungsi dan peran yang spesifik dalam jaringan. Hierarchical topologi digunakan
untuk mengatur jaringan yang besar dan kompleks dengan cara yang lebih terstruktur dan terorganisir. Kelebihannya mudah dikelola dan diatur, dan untuk kelemahannya adalah kompleksitas meningkat seiring bertambahnya perangkat. Kemudian yang terakhir ada mesh topologi. Mesh topologi adalah jenis jaringan di, di mana setiap perangkat komputer terhubung langsung dengan perangkat lainnya. Mesh topologi menawarkan tingkat keamanan yang tinggi karena tidak ada titik lemah dalam jaringan. Namun, mesh topologi juga merupakan jenis topologi yang paling kompleks dan memerlukan banyak kabel, sehingga biayanya juga lebih tinggi dibanding jenis topologi yang lain. Kemudian, pembagian jaringan penggunaan kabel. Terdapat dua penggunaan kabel, yaitu jaringan berkabel dan jaringan nirkabel. Jaringan berkabel atau wired network jenis jaringan yang menggunakan kabel untuk menghubungkan perangkat komputer. Kelebihannya biasanya lebih cepat dan stabil dibandingkan jaringan nirkabel dan lebih sulit untuk diakses oleh pihak yang tidak berwenang karena memerlukan akses fisik ke kabel. Kekurangannya kurang fleksibel karena perangkat harus terhubung melalui kabel dan memerlukan waktu dan usaha lebih untuk instalasi dan pengaturan kabel. Kemudian yang selanjutnya jaringan nirkabel atau wireless network. Jenis jaringan komputer yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk menghubungkan perangkat komputer tanpa menggunakan kabel fisik. Kelebihannya adalah perangkat dapat terhubung ke jaringan dari mana saja dalam jangkauan sinyal. Kemudian tidak memerlukan kabel fisik sehingga lebih mudah dan cepat untuk diatur. Untuk kekurangannya sendiri adalah lebih lambat dan kurang stabil dibandingkan jaringan berkabel, terutama jika ada banyak interferensi, dan lebih rentan terhadap akses dan serangan siber jika tidak dilindungi dengan baik. Kemudian, jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Di sini terdapat tiga, yaitu unicast, broadcast, dan multicast. Unicast adalah transmisi jaringan one to one. Sesuai dengan namanya, yaitu aliran data unicast hanya menghubungkan komputer tunggal dengan sistem yang dijadikan sebagai host atau perangkat sistem komputer lainnya sebagai tujuan. Kemudian multicast. Transmisi jaringan atau aliran data dengan sistem multicast dapat dilakukan dengan lebih dari dua perangkat sistem atau komputer. Dan multicast adalah transmisi jaringan one to many. Kemudian yang selanjutnya ada broadcast. Broadcast merupakan transmisi jaringan one to all. Transmisi jaringan dengan sistem broadcast dapat dilakukan dengan banyak sekali penerima atau perangkat sistem tujuan. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.